Loyal. Full of talent. Excellent. Unstoppable. Accepted. Powerful. Cool. Give. Unpredictable. Trendsetter. Always. Out of the box. Hari ini habis L ada M, bukannya huruf I. Hari ini ada yang keren, CMM collab dengan XO Community. Oke, biar Alright. Galing kita tepukin aja tangan lah. Biar dia seneng. Hai, ketemu lagi bareng sama kita di sini. Ada Kelvin. Yes, halo. Halo, Kevin dari. Gimana sih nih ngomong-ngomong gimana dulu? Kita ada di Janji Joni. Nggak boleh nyebut namanya. Oh, gitu. Oh, Kita not nggak dibayar. sponsor. Oh, not sponsor. Ya. Sponsor nanti kita sebutin di bawah. Oke, Vin. Kevin sendiri dari Jakarta asalnya ya. Lahir di Jakarta, Lahir di Jakarta, keluarga juga di Jakarta. keluarga di Jakarta. Kebetulan setengah Cirebon. Terus Oh, setengah Cirebon. Ya, ibuku orang Cirebon. Mama tuh, Bro. Mama orang Cirebon. Yang di sini Mama. Yang di sini kerabatnya Mama. Mama sih kenapa? Ya, kerabat. Jadi ipar ya. Nah, Kevin ini salah satu pengurusnya XO. XO ya? Bener ya? XO. XO itu apa sih? XO itu jadi XO itu youth community. Kita di bawah Overcomer Church, gereja Overcomer di Jakarta. Di Jakarta. Nanti silahkan dicek di Boleh Instagram. nanti ininya kita taruh di description box. Kalau yang Pastor Fred itu siapa? Pastor Fred itu youth pastor di Oh, iya, XO. Pastor. Ya. Bukan gembalanya. Youth pastor. Jadi Oh, gembala pastornya. Gembala. XO community gembalanya Pastor Fred. Oh, iya. Gitu. Mungkin sebelum kita lebih jauh nih mengupas tentang XO dan sebagainya, bisa jelasin dulu nggak? Youth itu apa sih? Mungkin sebagian dari viewers kita tuh bingung. Youth itu apa? Oke, youth itu anak-anak muda. Jadi Kelompok anak-anak muda. komunitas gereja yang isinya anak-anak muda. Jadi kategorinya mungkin di bawah ya kuliah ke bawah ya. Kuliah ke bawah. Kuliah ke bawah ya. Tapi kalau kata gembala saya sih di bawah 80 semuanya masih muda. Oke. Ya betul. Seperti aku yang baru 24 ini. Ini bohong. Saya 42. Jadi di bawah 80 semua masih muda. Jadi masih boleh lah ke Masih situ ya. boleh. Bebas, kita jemaat umum. Kadang-kadang ada orang tua juga ke youth kita sih. Karena memang Kalau Kelvin sendiri bertumbuhnya dari gereja mana? Awal-awalnya. aku lahir di Overcomer, tumbuh di Overcomer, besar di Overcomer. Oh gitu. Jadi obatnya juga di situ. Menemukan Tuhan Yesus di situ ya. Dengkot. Di dengkotnya. Katanya tadi umur 27, kalau di sana udah termasuk yang senior. Katanya kayak gitu. Berarti ada lebih dari 20 tahun ya? Enggak, aku di XO itu dari 2008 Udah 28. Tapi lumayan lama ya. ya sampai hari ini. Ya emang Tapi di Overcomer sendiri dari kecil. enggak, aku kenal Tuhan di umur 14 tahun. 14 tahun. Sebelumnya ya, percaya Tuhan Yesus tapi nggak pernah kenal Dari orang tua. ya dari orang tua. Ya. Cuma karena disuruh ke gereja, oh ya udah ke gereja. Oke. Jadi Akhirnya bener-bener ditangkap Tuhannya itu umur 14 tahun. ya. Oke. Nah, kalau di XO-nya sendiri sebenarnya kegiatannya apa sih yang kalian lakukan di sana tuh biasanya? XOC more like any kind of thing ya. Kita lebih XO community itu lebih ke anak-anak youth yang hidup bersama, tumbuh bersama, yang contoh produknya kayak saya sih, punya pemimpin, jadi model. Kayak mentor-mentor gitu Kata-kata kan. rohani ya yang Ya. mentori gitu ya. Betul. Jadi hidup intinya sih kalau di EXO kita hidup bersama, bertumbuh bersama, melayani bersama, dan hidup bertumbuh bareng, move on hidup bareng, nanti sampai ketemu merit pun kita ada, mereka merit. Ada masalah juga kita bahasnya bareng. Betul. Jadi lebih ke hidup bersama sih ya, Hidup Bang. bersama dalam Tuhan gitu Dalam ya. Tuhan. Tapi mostly kalian ngerjain apa sih? Mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial atau apa yang biasanya kalian lakukan nggak? Atau mungkin apa ya, anak-anak muda itu kan perlu disalurin bakatnya gitu, kayak Yes. misalnya kalian mungkin ada kalau di sini kan kayak di RBI kan ada dance, ada apalah gitu. Kalian ada nggak kegiatan-kegiatan sih?
Oke, kalau di XO komunitas dance kita namanya XOM, XO Movement. Oke. Yes. Tapi Dan linknya di sini deh. linknya di situ boleh, yang di bawah sini. Tapi most of the things yang berjalan adalah kita sering banget penjangkauan ke sekolah-sekolah. Oh, ke sekolah-sekolah. Bagus banget ya. Jadi teman-teman yang tergabung di XOM atau di XO Music, Mereka perform di sana di mereka sekolah-sekolah. kita bawa untuk perform ke sekolah-sekolah. Gitu sih. Jadi nanti kita promosi ke sekolah yang mau gabung komunitas dance bareng-bareng dan Oh iya iya. tapi senjata kita sih bukan senjata ya, mungkin nggak enak banget kayak senjata. Cara. Kunci kita sih sebenarnya lebih di komsel. Oh, lebih ke Komsel komsel. kita sebutnya di Overcomer itu friends. Friends. Jadi di friends itu ada singkatannya panjang nih kalau saya jelasin. Nggak apa-apa, kita punya waktu semalaman kok. Friends ya, FRIENDS berarti F itu family, Family, R itu rocking the world, rocking the world, terus I itu integrity, and E itu energetic, energetic, N terus itu no limit, no no limit, D itu discover the truth. discover. Berarti bener-bener dalam ya isinya ya, bener-bener. Jadi kita sama-sama mencintai firman, Ya. kita saat teduh bareng, kita pelayanan bareng. Kalau anak-anak SD. Kalau anak-anak SD masuknya cover kamar kids, kita lebih ke arah kunjungan ke rumahnya. Oh gitu. Yes. Oh, lebih ke sekolah minggu ya. Ya. Lebih ke sekolah minggu. Kalau SD biasanya banyak kan kita kunjungan, kemudian ada friendsnya juga, ada konselnya juga. Ya itu berarti kebanyakan anak-anak muda. Mostly iya. Anak-anak muda ya berarti ya. Paling tua paling keluarga muda kan ya. Ada rata-rata keluarga muda. Keluarga muda ya. Iya. Dan keluarga muda yang sudah getting old mungkin jadinya tetap di situ gitu ya. Karena dekat ke daerah situ kan dekat banyak kos-kosan juga. Betul. Kemana-mana enak tuh bu. Anak kos-kosan, banyak orang Kristennya juga ya. Betul. Jakarta Barat juga mainannya udah pasti gitu. Betul, Nah, betul. kalau Kevin sendiri di bagian XO-nya ini, kamu spesialisasinya apa nih? Apa kunjungan ke sekolah-sekolah, jaring jiwa, atau gimana? Kamu bagian apa nih? Kalau ini banyak. Rempong banget berarti kerjaannya. Rempong Kevin. kayaknya hidup saya ya, tapi kalau saya boleh ngomong, tugas saya paling besar adalah jadi friends leader. Oh, Untuk komselnya ya, ada Ya, komsel. itu tugas saya paling utama. Karena kita kan panggilan The Greatest Calling itu jadi gembala. Oke. Ya, jadi Iya, iya. saya paling utama menggembalakan friends. Tapi secara pelayanan, saya pelayanan di divisi media. Oke. Ya, jadi sekarang yang setting untuk apalagi di masa pandemi ini penting Iya. banget. Ya, jadi online online ya, saya salah satu kru yang ngurus setting kamera, media, sosmed. Oh, kalau di Jakarta belum ya kan ya masih Juli akhir, di Juli kita sempat udah regular, Iya. tapi dengan setengah kapasitas. Tapi 2 minggu terakhir kan kita PSBB lagi. Iya. Jadi Oh iya. yang semasa dari Februari ke atas sampai Juli itu kita online service, jadi some kind of pre-recorded. Tapi 2 minggu terakhir kita upgrade cukup banyak, jadi kita live streaming. Oh, lu live streaming gitu. Ya, itu lebih challenging lagi. Iya lah, pasti challenging Sangat banget. challenging. Iya. Nah kalau yang di friends-nya itu kan berarti tuh kamu punya adik-adik rohani ya, Betul. banyak gitu kan. Ini nih di masa pandemi kayak begini nih, tantangan terberatnya kamu tetap jagain mereka gimana tuh? Karena kan nggak bisa bertatap muka langsung gitu ya, jagain. Apa ya? Anak-anak biasanya bosan di rumah aja. Ya. Terus jagain terus iman Tantangannya mereka gimana tetap tuh, Ben? bertumbuh, itu kan nggak gampang ya. Justru kayaknya di musim ini sih lebih gimana ya? Kayak di musim ini itu kan mau kita bangun ke dalam. Iya. Jadi honest speaking lebih banyak ketemu via Zoom sekarang dibanding sebelum pandemi. Oh gitu. Jadi sekarang lebih sering in touch dan kita berasa Lebih intens ya malah dengan lebih Zoom itu intens. ya. Lebih dapat gak sih nih? Actually
dibilang iya, dibilang enggak ya enggak, daripada enggak mendingan iya, Daripada nggak sama sekali ya. daripada enggak Daripada sama nggak sama sekali. sekali. Tapi itu memaksa kita bikin fellowship bareng gitu loh, karena kan Iya. nggak ada pilihan juga, Iya. dan lebih convenient juga by the way pakai Zoom daripada kita seminggu gak ketemu sama sekali, ketemu di Zoom jadi oke. Saya juga soalnya ngalamin lagi waktu worship leader dari yang tatap muka sama yang kamera doang gitu. Berasa banget. Jadi malah lebih kayak lebih nggak nyaman yang kamera doang gitu. Betul. Nggak ada orang, nggak ada audiens, kayak kita dilihatin sama kamera. Saya ngeliatin kamu. Tapi yang indah saat ini ya, waktu zaman PSBB kita syuting nih, jadi kita ini udah sepakat lagi syuting pun kita yang kru kita nyembah Tuhan, jadi waktu lagi syuting pun kita berasa gimana ya, hadirat Tuhan tuh ada. Gitu. Karena apa? Karena kita lebih sering ketemu gitu loh. Jadi kita Iya, berasa betul. gereja lebih satu, atmosfernya Jadi lebih mau satu. ketemu sebenarnya lebih praktis, ketemunya lebih cepet ya. Mau kemana kapan aja bisa. Betul. Kita dapat keuntungannya di situ sebenarnya. Jadi kita yang sedang mengalami kesesakan seperti ini tuh sebenarnya ada ya nilai positif yang bisa kita Iya, ambil. Jangan iya. kecil hati dengan wah kita nggak bisa ketemu nih anak-anak rohani gua kocar kacir, nggak gitu juga. Tapi malah Tuhan lebih pelihara, enak. Jadi ya. kalau kita begitu ada masalah bisa langsung video call, bisa langsung zoom banyaknya kita mau bahas ini nih, gitu kan bisa langsung gitu. Kapanpun aja tinggal bikin janji mau jam berapa selesai, nggak usah nungguin macet nungguin orang datang gitu kan, yang lebih enak ya sebenarnya ya. Betul. Awal-awalnya mungkin belum terbiasa ya. Memang lebih preferable ketemu langsung, Ya, lebih enak. tapi daripada tidak sama sekali. Betul. Kalau ini kan Kevin tadi ngomonginnya tentang hal-hal yang optimis gitu ya. Kesulitannya apa tuh? Kamu bagi juga dong. Pasti ada kesulitannya kan. Tadi ini kan kita ngomongin positifnya ya, pada saat sebelum optimisnya. pandemi ya, tadi kan sebelum pandemi pasti ada anak-anaknya kalau udah masuk ke situ masih ada yang bandel aja. Pasti. Pasti ya. Bukan berarti kita udah masuk ke situ kita jadi orang nggak bandel lagi gitu, bukan anak-anak yang bergumbar yang nakal masuk ke situ langsung jadi bener enggak kan? Betul. Butuh waktu. Butuh waktu ya. Udah menjadi orang yang berubah pribadi dia yang dulu jadi yang sekarang itu butuh waktu yang lumayan berat juga ya. Butuh waktu. Misalnya kayak saya kenal Tuhan 14 tahun. Tandanya umur 1 sampai 13 saya Ya, Ngeblank. ya nggak tahu apa-apa ya. yang saya tahu hari 13 tahun yang lalu dan yang tiba-tiba hal baru. Iya betul. Nggak merupakan mindset yang lama tuh nggak cukup 1 tahun ya. Oh iya betul. Itu sih, jadi sama dengan jiwa-jiwa baru, teman-teman yang baru juga kita nggak bisa expect mereka mau kenal Tuhan seperti kita gitu loh, apalagi sekarang zaman sosmed kan ya. Betul. Iya. Nggak bisa expect dalam 1 tahun ada perubahan aja tuh, puji Tuhan. Tapi yang penting kita sebagai tanda kutip gembala, sebagai orang yang dipercaya Tuhan, ya memang mau ngomong apa kalau Tuhan nggak mau beri pertumbuhan ya kita ngomong apa, tugas kita just stay there di sana, setia, lakukan yang terbaik sampai Tuhan memberi pertumbuhan sih. Iya betul. Iya. Kasus yang paling sulit yang pernah kamu temuin selama ini apa? Tersulitnya Dalam narkoba pasti ada. ya dalam membalakan adik-adik rohani kamu ini pasti ada kan kasus-kasus yang sulit lah, yang tersulit menurut kamu sampai jadi beban pergumulan nih. Tuhan, terus gimana gitu ngadepinnya? Mungkin Apa tuh? tadinya pacaran terus putus, jadinya nggak datang lagi atau Misal gitu, apa nih? misalnya Misal. Oke, Boleh gimana ya? dipikirin dulu. Kalau saya ya diajarin, saya juga dilatih dan diajari Pastor Berry. Begini sih, kita membawa mereka untuk punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Jadi gimana ya, kalau di Overcomer dan Exo Community itu yang kita tekankan. Jadi mereka punya perjalanan pribadi sendiri dengan Tuhan. Dan Pastor Berry pernah ngajarin tahu ini ya, kalau mobil
kalau mobil mahal, mobil antik itu Iya. kan high maintenance tuh kan ya. Iya betul. Tiap bulan kita mesti ganti olinya kayak gimana, habis puluhan juta. Iya. Kemudian dan adalah mobil Jepang yang Iya. easier maintenance. Yes. Kita City car yang biasa kita pakai hari-hari. yes, Iya. kita diajarin sama gembala kita begini sih. Jadi orang yang low maintenance. Dan itu juga yang kita ajarkan ke jemaat-jemaat, maksudnya ke anak-anak youth. Jadi orang yang low maintenance. Caranya gimana sih? Kalau misalnya tiap hari kita harus pantengin 24/7, Ya nggak mungkin ya. terus terang saya punya usaha, Iya. saya punya pelayanan, saya juga pelayanan nggak satu gitu kan, dan kerjaan saya lumayan sita waktu. Kalau misalnya saya harus pantengin mereka 24/7, saya masih manusia nggak mungkin Iya. ya. Tapi begitu kita punya fondasi yang tepat, arahkan mereka ke Tuhan, ajarkan mereka saat teduh, ajarkan mereka dengar siri khotbah, ajarin mereka baca buku, ajarin mereka baca Alkitab, semuanya akan jadi low maintenance. Jadi benar-benar dibikin mereka tuh mandiri di dalam Tuhan ya. Jadi biar Roh Kudus yang Ya, benar-benar makanya biar itu saya mereka mau cuma ngarahin ya, itu ngarahin hal itu dilakukan. Mungkin itu mau pribadi masing-masing ya. Dan kasus yang tersulit ya, sejauh waktu saya masih di awal-awal ya, adalah nanti yang curhat begini gimana, kayak kita dibawa tarik ke masalah mereka. Tapi iya. detik kita membiarkan mereka berjalan sama Tuhan, kayak kita punya firmness steadfast sendiri dalam hati, cukup doain, Iya. kita doain, mereka lewatin sendiri. Ujung-ujungnya yang membuat mereka bertumbuh adalah pada waktu mereka mengalami dan melewati lembah sama Tuhan, bukan dengan kita bantuin mereka. jadi nggak digandengin terus gitu ya. Kita dorongin aja gitu, nggak digandengin terus gitu ya. Betul sekali. Dulu waktu masih awal-awal ya, kayaknya harus temenin sampai jam 2 pagi. Mau gandengin terus gitu ya. Tapi bukan itu cara ngerawat yang bener sih ya. Iya. Iya, betul. Itu jadi high maintenance jadinya ya. Jadi biarin aja berjalan sama Tuhan. Biar berproses. Wah, ini sampai di titik kamu bisa jadi apa ya, gembala yang sedewasa ini. Itu berapa lama, Vin? Membentuk kamunya sendiri? 12 tahun. 12 tahun. Lama ya. Lama loh. Saya Kita coba bayangin 11 tahun. Iya, dia lama ya. saya pelayanan di Overcomer 2008 sampai hari ini ya 12 tahun. Jadi dari gereja ceritanya agak unik. Aku datang Overcomer, udah pernah datang, tapi hari itu aku nggak tahu ada Overcomer Komunitas. Mereka baru resmi jadi gereja dari persekutuan. Oh iya. Tiba hari itu ibarat kebaktian jam 10, jam 9 tiba-tiba Roh Kudus ngomong datang Overcomer. Hari itu saya datang 10.30, nggak prepare apa-apa. Mereka lagi peresmian gereja, saya nonton. Dan hari itu juga Roh Kudus ngomong, kamu berkumpul di sini. Jadi sampai hari ini, dan ya sampai hari ini counting 12 tahun, kita bentar lagi Jadi main ini anniversary. kami ngalamin pas ngalamin aja begitu 14-nya apa Di 15 16 tahun. Itu kan umur yang masih sangat muda ya. Ya, Iya. di Overcomer. di Overcomer. Jadi di Overcomer kita bangun youth namanya EXO Community. Iya. Ya sampai sekarang Soalnya sendiri berarti udah jalan berapa tahun? 12 tahun juga. 12 tahun juga. Yes. Oh, berarti memang benar-benar angkatan awal ya. Angkatan awalnya. Ada lagi yang lebih awal sebelum resmi jadi gereja. Oh, waktu mereka masih komsel-komsel gitu ya. Tapi kalau dihitung dari 2008 ya kita angkatan awal. Tadi kamu bilang katanya kamu Di divisi lain mungkin ya. oh, oke. divisi. Ya aku handling Oh, tim media. Oh, yang seperti itu. Iya. Pikiran ada keluar lagi tugas kemana lagi. Ada kepikiran, Vin, mau coba untuk explore lebih lagi dari yang sekarang ini kamu kerjain? Ikut Overcomer itu udah jauh lebih dari yang saya bayangkan. Gitu ya. Ya jadi Jadi gitu-gitu udah. enggak sih kita. Pelayanan ke gereja-gereja Belum sih. lain gitu. Khotbah. Aku pernah 14 kali di youth. Ya, tapi mostly setiap minggu pasti di Kopdel. Itu Sharing pasti lah ya. mungkin ke Di depan. LDI belum? Wah. Kono
Udah sempat kita sharing di Komsel gabungan. Oh iya, saya juga yang di Mungkin kedepannya ini ya kita tungguin juga collabs-collabsnya EXO sama anak-anak kita ya. Let's do it. Iya. Let's do it. ya. Sebenarnya anggota kalian gak detect nggak sampai berapa banyak? Kalau yang ke detect ya kita Komsel ada 23, rata-rata satu Komsel itu 10 orang. Ya jadi kalau mau detect angkanya paling gampang dari situ sekitar 200-150 Oh, besar ya. kurang lebih ya. Tapi yang saya mau ngomong sih begini, yang teman-teman lakukan di chatbot ini juga luar biasa loh. Oh gitu kan. Ya, udah Nggak selalu lumayan. yang di Jakarta itu bagus. Oke. Kita punya perjalanan iman masing-masing ya. Masing-masing. Tapi yang dibangun RBI Kalvari kemarin saya ini itu udah bagus Oh, iya. banget. Bikin saya pun melayani, kita juga diberkati Iya. karena ngelihat anak-anak muda tuh Ya. gimana ya, kebakar lagi deh, Bakar lagi ini semangatnya ya. bakar lagi deh meskipun kita udah ngalamin banyak. Secara pribadi juga saya ngalamin gitu. RBI itu luar biasa. Ya. Ya makanya ditunggu ininya ya collabsnya sama RBI lebih lagi ntar. Ya, kalau kita berduanya lebih ke umum sih. Lebih ke umum ya. Saya lebih ke umum. Mungkin ditunggu juga collabsnya sama kita di umum ya. Sure. Apapun yang bisa kita Ya, kerjakan dari lah umum. gitu kan. Iya. Umum sih ya paling lebih ke Salah satu sih ini kita collab sekarang. iya. Ya, nanti kalau memang misalnya mau ya aku akan aturin dengan Ditunggu ya teman-teman. Ini kontak-kontak tapi gampang ya. pasti Ini janjinya udah di sosmed jadi nanti kita tunggu. pasti. Tapi kok kita berbagi sharing. Ya, oke. Berarti kalau di berarti Kamu latar belakang pendidikannya apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Aku komunikasi desain grafis. Oh gitu ya. Jadi dikirain dari teologi ya atau apa gitu enggak ya? Enggak ya. Enggak. Cuma terpanggil aja di situ ya. Di luar urusan gereja ini kan berarti udah ada kerjaan dong ya? Yes. Udah ada kerjaan. Nah, di tempat-tempat kerja kayak begitu kamu sering nggak sih berasa kayak gua harus menangin jiwa mereka kayak gitu? Kamu sharing, kamu ajakin mereka komsel gitu. Yang pertama sih itu udah jadi culture kita. Memang kita udah by default itu akan menjaga jiwa. Tapi buat saya pribadi, hati saya ini di youth, Oh gitu. anak-anak muda. Ya teman-teman kerja kamu kan paling seumuran kamu juga bisa ditarikin gitu ya. Yes, sebisa mungkin sih saya pasti jangkau teman-teman kerja, kolega-kolega ya. Tapi mostly saya lebih banyak bergaul sama anak-anak muda sih. Anak mudanya. Ya, saya juga masih muda sih. Oh sudah ya. Masih muda tapi Kita seumuran ya. seumuran. Seumuran. belum mau nikah ya Ben. Nambang riceran muda gini nggak mungkin. Belum ya. Adik-adik di sana yang Saat ini kayaknya nggak dulu deh. oh, it's not available guys. Available Sayang sekali. apa teman-teman. Tapi boleh lah ilmunya dibagikan. Soalnya sekarang kebanyakan juga dari mereka ya ada hati ingin kayak jangkau jiwa, ada hati ingin apa ya kita narikin nih teman-teman kita yang terhilang gitu ya. Cuman mereka nggak tahu caranya gimana atau mereka takut atau kadang-kadang juga mereka dimusuhin. Ini lu so religius, nggak enak main sama dia, nanti ngomonginnya religius. Jadi ngerasa takut dikecilin, ada tipsnya kak buat adik-adik di sana yang mendengarkan. Oke. Yang pertama sih jadi diri sendiri. Kalau buat saya gimana ya? Ada garis tipis antara religius dengan kamu benar-benar kenal Tuhan ya. Iya. Jadi kalau kamu benar-benar kenal Tuhan kayak udah natural aja gitu. By natural kamu religius dan sebaliknya, jadi udah jadi kayak gaya hidup. Nah mungkin Oh, iya, banyak iya. kelihatan kan so religius gitu loh, jadi kelihatannya munafik, Jadi ngeselin orang. jadi ngeselin orang kan ya. Jadi kalau memang benar-benar kenal Tuhan dan tiap hari yang kita jalan itu, nanti kelihatannya tuh nggak norak gitu. Oh gitu. Iya. Ya, Gak ngeselin. bahasa gak menurutnya nggak norak gitu ya. Kan norak gitu ya. Garing gitu ya. Garing nggak norak, jadi ini aja supaya firman itu nanti jadi hidup, jadi kehidupan. Dan mungkin kita juga banyak nyontohin aja ya. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, kita contohin aja. Betul. Nanti Roh Kudus yang bakal panggil dia deket ke kita gitu. Bahkan di tempat kerja pun ya,
aja. Kalau memang dibutuhkan kamu kasih masukan, kita kasih masukan. Tapi mostly sih kalau di tempat kerja sih udah jadi best performing. Oke. Itu punya integritas dan nggak apa yang diomongin sama apa yang dilakukan sama, jadi best performance, bawa kemuliaan. Jadi terang buat dunia ya. Kalau kita ngomong gua Kristen nih, gua satu tiap hari cuma datang tiap hari telat, itu kayak gimana kan kita jadi berkah. Sebenarnya serang melulu. Sudah yang paling parah suka gosip. Ya, gue Rami Tura ya. Kita di off kamar kita diwajibkan sih, ada satu buku namanya Loyalty and Disloyalty. Itu ditulis buku Bishop dan Howard Mills. Dan kalau teman-teman tahu off kamar pasti datang akan disuruh baca buku itu. Oh gitu. Terus terang Pedomannya. ya, itu terus terang Loyalty and Disloyalty itu menyelamatkan gereja kami dari krisis Oh oke. dan membuat siapa kami sekarang dan menyelamatkan hidup banyak orang. Yang di luar sana mau beli gimana caranya? Di Exo Store online Tokopedia. Kita taruh di sini Tokopedia udah ada ya. Yes. Di description box kalian bisa lihat, bisa cek, bisa beli. Udah buka toko online berarti udah kita beli. Lebih ke arahnya begini sih, karena kan biasa kita jualan di gereja atau enggak waktu ada yang pelayanan keluar kita jual online. Cuma supaya teman-teman yang di dalam gereja yang sudah berjemaat lebih gampang belinya, jadi kita setup online store. Oke. Ya, Harganya berapa tuh? 60 ribuan. 60.000. Ya, Boleh lah ya. teman-teman itu wajib, Argana saya itu wajib dibaca. Wajib dibaca. Yes. Garis besarnya itu tentang Kesetiaan dan ketidaksetiaan. itu terjemahannya. Itu terjemahannya. Iya. Bukunya itu tentang apa, Mus? Tentang apa? Oke, mostly tentang begini. Gimana caranya kita jadi orang yang setia dan ciri-ciri kita kalau udah mulai melenceng nggak setia gimana? Oh, panduannya. Ya. Oke. Jadi overview-nya ya. So teman-teman kalau di dalam gereja ini kan kita bersinggungan dengan banyak orang ya. Dan gembala kita pemimpin kita juga manusia. Dan kalau kita nggak bisa setia dengan yang kelihatan, kita nggak akan bisa setia dengan yang tidak kelihatan. Oh. Jadi teman-teman itu akan mengajarkan kita gimana caranya setia pada gembala dan pemimpin kita, dan gimana caranya deteksi kita nih masih setia nggak nih, atau ciri-cirinya kita mulai nggak setia itu kayak gimana sih? Misalnya gini, ada satu titik, ada tujuh tahap sampai orang benar-benar mulai gimana ya, mulai nggak puas dan akhirnya keluar dari gereja. Akhirnya berontak. Berontak itu stage terakhir kayak Absalom sampai berontak. Tapi kan ada awal mulanya tersinggung, terus mulai kritis, mulai pasif, overview-nya. Jadi tahap pertama itu sih kalau dalam Tuhan ya, kalau kita mulai tersinggung, hati-hati. Oh iya. Nah, itu kenapa tadi Pastor Ferry bagiin tentang low maintenance dan high maintenance. Nah, orang yang low maintenance nggak akan mudah tersinggung. Jadi karena tersinggung itu awal mula dari iblis masuk. Dan Anda speaking teman kita ngomongin buku sedikit ya. Iblis itu orang yang tidak setia itu ditunggangi iblis. Oke. Yes. Ya. Jadi iblis itu kan difirmankan di bawah kaki kita nih. Iya. Kecuali kita buka jalan, kita naik. buka celah, iblis nggak akan bisa pakai kita. Jadi iblis akan pakai orang-orang yang mulai tidak setia. Gitu. Panduannya sampai segitu dalamnya ya. Yes. Dan itu ada 7 seri. Itu seri. Teman-teman kalau bisa baca buku yang Loyalty and Disloyalty itu, sampai hari ini pun saya masih baca. Saya ulang buku itu. Diulang-ulang terus ya. Iya. Wow. Dan Yang ngarang siapa sih itu? Bishop Dag Heward-Mills yang nulis. Dan salah satu yang paling keren banget ya, jangan gosip. Jangan gosip. Iya, betul. Jangan gosip. Jangan gosip. Ngobrol boleh, gosip enggak? Ngobrol boleh, gosip enggak. Betul. Itu gosip itu awal-awal mula ada komunitas yang biasa kalau orang demo kan gara-gara nggak senang gitu, Iya, sama iya. pemerintahan. Langsung sama sesuatu. Kira demo nggak bisa sendiri, diajaklah rame-rame gitu kan, kurang lebih seperti itu.
Dan di Mazmur juga bilang Mazmur 1 nih awal-awal Daud tulis jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Iya. Itu artinya jangan duduk dengan tukang gosip. Ya, jadi kalau lagi mau diajakin gosip udah cut aja, kita nggak usah gosip. Aja Cut aja. Setuju. gitu. Overall itu buku bagus banget. Kalau ngomongin buku aku sangat semangat, apalagi buku itu. Jadi kita bikin sesi khusus ntar kapan-kapan untuk kupas Bedah buku. 7 buku itu ya. Yes. Dari EXO sendiri buat COVID, pemikirannya gimana? Wah, yang pertama kita satu dalam doa. Ya. Ya, tiap minggu itu kita pasti doain untuk para king. Para king itu artinya begini, para pengusaha, para orang-orang yang Iya. mencari nafkah. Ya, kita doain untuk bahkan kita puasa Senin dan Kamis. Ya, kita doain untuk tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan. Amin amin. Pasti teman-teman harus satu dalam doa. Ya. Yes. Kedua, setelah doa itu ada yang namanya iman. Imannya nggak boleh mati. Imannya nggak boleh mati. Ya. Imannya harus disulut untuk itu. Oleh karena itu kenapa kita harus punya komunitas supaya imannya itu nggak mati. Ya, betul betul. Setelah iman gimana sih? Mata iman. Buat yang di PHK minta kasih karunia Tuhan, minta favor Tuhan, cari kerja yang lebih baik. Benar. Yang memang dipaksa Tuhan suruh berhenti kerja karena harus usaha, doain dalam nama Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan, kita ditanam di pinggir Aliran sungai. aliran sungai. Jadi nggak mungkin kita mengalami masa kekeringan. Kita imanin aja itu ya. Di masa Tahu. susah ini. Jadi selama pandemi ini dari komunitas kami sendiri sih baik-baik aja. Apa ada gimana? Nggak bisa bilang baik-baik aja. Enggak juga ya. Ya, Pasti ada lah ya. Pasti ada. Tapi kalau kita mau ngomong, makanya saya ngomong ada langkah iman buat mereka yang berhenti di PHK itu. Kita dari Komsel pasti doain, kita kasih semangat. Dan di masa-masa ini kita lagi namanya building that house. Sebenarnya sebelum PSBB itu karena kita mau beli gedung baru. Ya. Dan tepatnya kita mau beli gedung, kita nggak mau nyewa atau kontrak. Ya. Iya. Dan kita akan selama 5 tahun kita akan nabung, kita akan nabur. Dan sebelum pandemi ini kebetulan lagi baru diumumin kita akan building that house. Dan iya, sangat iya. challenging buat para jemaat. Mereka kena PHK, bisnisnya slowing down, tapi Iya. harus tetap nabur. Dan nggak sedikit sih yang kesaksian, meskipun mereka tetap nabur, kondisi kayak gini bisnis mereka naik. Oh, iya. Ya itu tadi kan, karena kita anak-anak Tuhan, kita ditanam di pinggir sungai, nggak mungkin mengalami kekeringan. Imanin itu aja ya. Benar. Sip yang terbaik. Firman Tuhan kan ngomong tepi aliran sungai berbuah pada musimnya, Amin. tidak layu daun. Yes. Amin amin amin. Jadi pohonnya nggak mati, Iya nggak mati. tapi akan berbuah pada musimnya. Amin. Untuk anak-anak muda Cirebon, tipsnya Bin, apa Bin? Dari tadi kasih tips banyak. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Pamungkasnya kita minta Iya. tips pamungkasnya dari Kita Kevin. mau nanya bang-bangnya itu. Bang-bang. Pamungkasnya apa? Anak buat teman-teman di Cirebon ya, Ya. setia sama pemimpin, Yes. setia sama komunitas, setia sama Tuhan, tertanam Tanam. itu yang paling Itu penting. yang paling penting. Dan jangan sampai imannya mati. Iya. Itu kita perlu punya pergaulan yang sehat. Ya, betul banget. Itu sih. Oke. Thank you banget Thank you ya. banget Kevin. Ini Aku yang terima kasih. Kelvin. 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 Iya. Kelvin. Ya. Kelvin. Nggak dari tadi. Nggak salah jadi. Thank you banget udah mau ketemu kita, udah mau sharing sama kita. Thank Kita you. tunggu Kevin. kolapsnya lebih lanjut. Salam buat EXO Community di sana, buat Ya. buat pastornya, Buat teman-teman youth-nya, anak-anaknya. Ya. tunggu kolaps sekalian bareng Ya. sama kita di sini ya. Sure. Coba dapat pengalaman, oke? Thank you so much, Son. Berkati. Iya. Tuhan berkati. Kalau bertamu harus topan, kita ketemu minggu depan. Oke, God bless. Bye. Bye. Thank you, Vin. God bless. Thank you.